Hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah sederhana Lita, seakan langit ikut merasakan kesedihannya. Di ruang tamu yang remang, lampu gantung tua bergoyang pelan, memantulkan bayangan Lita yang duduk termenung di sofa usang. Wanita 38 tahun itu menatap kosong ke meja kecil di depannya. Di sana tergeletak sebuah undangan pernikahan, sudut-sudutnya kusut karena sering digenggam dalam amarah yang tak terucap. Undangan itu bukan untuknya. Nama Ardi Omaya terpampang jelas dengan huruf emas mewah, seolah menertawakan 15 tahun pernikahan yang ia jaga setia. Lita menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Jari-jarinya gemetar, matanya berkaca-kaca menahan air mata. "Ardi," gumamnya pelan dengan suara parau, "kamu tega." Di sudut ruangan, Raka, anak sematawayangnya yang berusia 12 tahun, duduk diam dengan buku matematika di pangkuannya. Cerdas, tapi pendiam, ia selalu mengamati dunia di sekitarnya dengan mata coklat tajam, rambut sedikit berantakan menutupi dahi. Ia tahu ada yang tidak beres malam itu. Ibunya berbeda, tak ada senyum hangat, tak ada panggilan lembut untuk makan malam, hanya keheningan yang menegangkan, diselingi isak kecil yang ia pura-pura tak dengar. Lita menarik nafas panjang, lalu meletakkan cangkir teh itu dengan kasar hingga berbunyi klang. Raka tersentak menatap ibunya. "Bu, kenapa?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Lita menoleh, wajah pucat, mata menyala-nyala. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Nggak apa-apa, Nak," jawabnya, memaksakan nada tenang. "Ibu cuma capek." Raka menutup bukunya perlahan, berjalan mendekat. "Ibu bohong," katanya tegas, berdiri di depan ibunya dengan tangan kecil mengepal. "Ibu nangis tadi, aku dengar." Lita terdiam. Anak ini terlalu peka. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata Raka menusuk tepat di hatinya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menarik Raka duduk di sisinya. "Raka," katanya lembut, mengusap rambut anaknya. "Kadang orang dewasa punya masalah yang sulit dijelaskan, tapi ibu janji kita akan baik-baik saja." Raka menatap ibunya penuh tanya. Di hatinya kecil, ia merasakan bayangan besar mengintai keluarga mereka. Bayangan itu bernama Ardi, ayahnya. Malam sebelumnya, Lita mendengar percakapan telepon Ardi dengan seseorang. Suaranya terdengar ceria, penuh semangat yang sudah lama tak ia dengar. "Sayang, aku nggak sabar, Sabtu ini hari spesial kita," kata Ardi dengan tawa manis. Lita, yang baru masuk kamar membawa segelas air, langsung membeku. Kata sayang itu seperti petir di telinganya. Ardi tak pernah lagi memanggilnya begitu. Ia berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, mendengar suaminya berkata, "Maya, kamu tenang saja, aku sudah atur semuanya. Lita nggak bakal tahu. Ini demi kebahagiaan kita." Lita menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Nama Maya terdengar seperti duri yang menusuk dadanya. Ia mundur pelan, air mata jatuh, dan segelas air di tangannya pecah di lantai, persis seperti hatinya. Pagi harinya, Ardi berpamitan seperti biasa. "Aku ada urusan keluar kota, Lita, mungkin pulangnya minggu depan," katanya sambil mencium keningnya. Lita hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Namun begitu Ardi pergi, ia membuka laci meja kerja suaminya dan menemukan undangan pernikahan itu, bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Malam itu, Lita menatap undangan itu lagi. Tanggalnya Sabtu, 28 Maret 2025, 2 hari lagi.
Tempatnya hotel mewah di pusat kota, jauh dari kehidupan sederhana mereka. Ia membayangkan Ardi berdiri di pelaminan, tersenyum lebar bersama Maya, sementara ia dan Raka tenggelam dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. "Enggak," gumam Lita keras, membuat Raka menoleh. "Aku nggak bakal diam." "Ibu bilang apa?" tanya Raka, alis berkerut. Lita tak menjawab langsung. Ia berdiri dan berjalan ke lemari kamar, membuka pintunya dengan semangat. Di dalam tergantung gaun merah marun yang dulu dipakai saat Ardi melamarnya. Meski sedikit berdebu, gaun itu masih indah. Lita mengelusnya, matanya berkilat. "Kalau dia pikir aku bakal nangis di rumah, dia salah besar," bisiknya pada diri sendiri. Raka mengikuti ibunya ke kamar, berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. "Ibu mau kemana? Pakai gaun itu?" tanyanya polos. Lita tersenyum misterius. "Kita mau ke pesta." "Enggak," jawabnya, nada bergetar antara amarah dan tekad. Pesta yang gak bakal dilupakan siapapun. Raka memandang ibunya, tak yakin apa yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang berubah. Wanita lembut penuh kasih itu kini tampak seperti singa betina yang siap menerkam. Malam itu, hujan berhenti, tapi badai di hati Lita baru dimulai. Ia duduk kembali di sofa, menarik Raka ke pelukannya. "Raka," bisiknya, "apapun yang terjadi nanti, kamu harus janji sama ibu. Kita kuat." "Iya," jawab Raka pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. "Iya, Bu," katanya, suara kecil tapi tegas. Di luar, bulan pucat bersinar, menyaksikan awal drama yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar terang, tapi di dalam rumah masih gelap, penuh aroma dendam. Lita berdiri di depan cermin, menatap gaun merah marun yang tergantung. Sinar matahari memantul di kain satin seperti darah yang membakar semangatnya. Ia mengelusnya lagi, jari-jari bergetar, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada api di matanya, api yang tak akan padam sampai ia melihat Ardi menyesal. Di ruang tamu, Raka duduk di sofa, memainkan pensil sambil menatap ibunya mondar-mandir. Anak itu tak banyak bicara sejak malam tadi. Pikirannya penuh pertanyaan. "Pesta apa yang ibu maksud?" gumamnya dalam hati. Ia tahu ibunya menyembunyikan sesuatu dan membenci rasa tidak tahu yang menggerogoti dadanya. Lita masuk dengan langkah tegas, membawa kotak kecil berdebu dari lemari. Ia membukanya di depan Raka, mengeluarkan sepatu hitam mengkilap dan kemeja putih yang sudah lama tak dipakai anak itu. "Raka, coba ini," perintahnya. Nada tak memberi ruang untuk menolak. Raka menatap bingung. "Bu, ini baju lebaran 2 tahun lalu, kekecilan," protesnya pelan, tapi tetap mengambil kemeja itu. Benar saja, lengan kemeja hanya sampai di atas pergelangan tangannya. Ia menatap Lita, berharap ibunya mengalah, tapi Lita tak bergeming dan berlutut di depannya. Memandang anaknya dengan tekad yang kuat, Lita berkata, "Kita tidak punya waktu untuk membeli yang baru, Nak." Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. "Besok, kita harus terlihat sempurna. Ayahmu harus tahu kita bukan orang yang bisa dia buang begitu saja." Raka terdiam. Kata "ayahmu" terdengar berbeda kali ini, penuh kebencian yang terselubung. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya terkunci rapat. Ia tahu ibunya sedang berjuang melawan sesuatu yang besar, dan ia tak ingin menambah beban. "Iya, Bu," jawabnya akhirnya, lalu mencoba sepatu itu. Masih pas, meski sedikit sempit di ujung. Lita berdiri, menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan ke dapur. Ia membuka lemari kecil di sudut dan mengeluarkan kotak jahit tua yang sudah jarang disentuh.
Jarum, benang, dan gunting kecil siap menjadi senjata untuk misinya. Ia kembali ke kamar dengan gaun merah marun itu dan mulai bekerja. Tangan-tangannya yang biasanya lembut kini bergerak cepat, menjahit bagian pinggang yang sedikit longgar, menyesuaikan gaun dengan tubuhnya yang lebih kurus karena stres. Setiap tusukan jarum terasa seperti tusukan ke hati Ardi, setidaknya itulah yang ia bayangkan. Kamu pikir aku bakal duduk di rumah, menangis, sementara kamu menikah dengan perempuan lain? Gumamnya pelan, giginya gemeretak. Aku akan datang Ardi, aku akan berdiri di depanmu bersama Raka. Kita akan jadi bayangan yang tak bisa kamu hapus. Di luar, angin berhembus, membawa suara daun-daun bergoyang. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap dirinya dengan kemeja putih yang sedikit ketat dan sepatu hitam mengkilap. Ia merasa aneh, bukan karena bajunya, tapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan pesta biasa. Ia teringat saat terakhir ayahnya pulang seminggu lalu. Ardi tampak tergesa-gesa, berbeda dari biasanya. Aku ada urusan penting, Nak, katanya sambil mengacak rambut Raka, tapi matanya tak menatap langsung ke anaknya. Raka kecil mungkin tak akan curiga, tapi Raka sekarang tahu ada yang disembunyikan. Malam itu, saat ia mendengar ibunya menangis pelan, ia yakin ayahnya penyebabnya. Bu, panggil Raka, melangkah ragu ke kamar ibunya. Lita duduk di lantai, gaun merah itu terbentang di pangkuannya. Jarum masih di tangan. Ia menoleh, wajah pucat tapi mata menyala. "Kenapa kita harus ke pesta?" tanya Raka dengan suara kecil tapi penuh keberanian. Lita terkejut, tak siap dengan pertanyaan itu, tapi tahu Raka pantas mendapat jawaban. Ia meletakkan jarum, berdiri, dan mendekati anaknya. "Raka," katanya, berlutut agar sejajar dengan mata anaknya. "Besok kita akan bertemu orang-orang penting. Ibu ingin mereka melihat kita kuat, bukan lemah. Apapun yang terjadi, kita punya satu sama lain." Raka menatap ibunya lama, mencoba mencerna kata-kata itu. "Terus, Ayah?" tanyanya lagi, suaranya hampir bergetar. Lita membeku. Nama Ardi seperti duri di tenggorokannya. Ia tersenyum pahit, lalu mengusap pipi Raka. "Ayahmu punya urusan sendiri, tapi kita tak butuh dia untuk tetap kuat. Besok kamu akan mengerti." Raka tak puas, tapi tak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk kembali ke kamarnya, meninggalkan Lita yang menatap gaun itu dengan sorot mata penuh dendam. Rumah kembali hening. Lita duduk di ranjangnya, gaun merah marun yang telah selesai dijahit tergeletak di samping. Ia menatap foto pernikahan di meja kecil, foto dirinya dan Ardi tersenyum bahagia 15 tahun lalu. Wajah Ardi tampak tulus, penuh cinta. Tapi kini wajah itu hanya topeng. "Besok," bisiknya pada foto itu, suara penuh ancaman. Ia mengambil gunting kecil dan memotong wajah Ardi dari foto. Kertas itu jatuh terpisah dari dirinya dan Raka yang tersenyum di sisi lain. Di kamar sebelah, Raka terbangun dari tidur gelisah. Ia mendengar suara gunting, tapi tak berani bangun. Hanya menarik selimut lebih erat, berusaha menenangkan jantungnya. "Besok," gumamnya, meniru kata ibunya. Besok apa yang akan terjadi? Langit mulai gelap, bintang-bintang bersinar redup. Lita mematikan lampu, tapi matanya tetap terjaga, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar liar. Besok adalah Sabtu, 28 Maret 2025. Hari Ardi menikah lagi, hari Lita membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa dilupakan begitu saja.
dan hari Raka tanpa sadar akan menjadi kunci dari semua kekacauan yang akan datang. Hari Sabtu, 28 Maret 2025 akhirnya tiba. Langit cerah seolah tak peduli dengan badai yang akan meledak di hotel mewah Grand Serenity. Di dalam mobil tua Lita, suasana terasa berat. Mesin berderit saat mereka melaju ke pusat kota, tapi Lita duduk tegak, tangan mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih. Gaun merah marun yang dijahit semalam membalut tubuhnya sempurna, memancarkan aura elegan bercampur kemarahan. Di kursi penumpang, Raka menatap luar jendela. Rambutnya rapi berkat Lita, tapi matanya gelisah. "Bu, kita beneran mau ke pesta?" tanyanya lagi, suara kecil tapi ingin tahu. Lita menoleh sekilas, tersenyum tipis yang tak sampai ke matanya. "Iya nak," jawabnya singkat, nada dingin. "Pesta spesial." Ia tak menjelaskan lebih jauh, tapi Raka merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka sampai di halaman parkir Grand Serenity. Lita mematikan mesin, menarik napas, memandang hotel megah dengan pilar putih dan lampu kristal berkilauan. Tamu-tamu mulai berdatangan, tertawa dan berbincang tentang betapa sempurnanya pernikahan ini. Lita menggenggam tangan Raka erat. "Ayo nak, kita masuk." Langkah Lita penuh percaya diri, meski hatinya bergetar. Gaun merahnya berkibar ditiup angin, menarik perhatian tamu yang melirik dengan kagum dan sedikit curiga. Raka mengikuti di sisinya, masih memegang tangan ibunya, matanya menatap sekeliling, mencoba memahami situasi. Di dalam ballroom, suasana sudah ramai. Karpet merah membentang dari pintu hingga ke pelaminan, dihiasi bunga mawar putih dan lampu-lampu kecil berkelap-kelip. Pejabat, pengusaha, dan keluarga besar berkumpul, tersenyum, dan mengobrol tentang kesempurnaan pernikahan ini. Di sudut ruangan, Ardi berdiri dengan setelan jas hitam rapi, rambut disisir ke belakang, wajah berseri. Di sampingnya, Maya, calon pengantin wanita, tampak memesona dalam gaun pengantin putih, rambut ditata tinggi, senyum bahagia, tanpa tahu badai sedang mendekat. Ardi sedang berbincang dengan tamu penting, tertawa kecil mendengar pujian tentang calon istrinya. "Terima kasih Pak, ini memang hari spesial buat saya," katanya penuh percaya diri, tapi tiba-tiba tawanya berhenti, matanya membelalak. Wajahnya pucat. Di pintu ballroom ia melihat Lita, istrinya, yang seharusnya tak tahu apa-apa. Ia berdiri di sana dengan gaun merah mencolok, tangan menggenggam Raka yang menatapnya penuh pertanyaan. "Lita," gumam Ardi, suaranya nyaris tak terdengar. Tamu di dekatnya mengerutkan kening, mengikuti arah pandangnya. "Ada apa Ardi?" tanya pria itu. Ardi tak menjawab, ia hanya membeku, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Lita melangkah masuk, kepala tegak, mata menatap lurus ke arah Ardi. Setiap langkahnya seakan berdentum di hati suaminya, meski sepatu haknya hanya menapak perlahan di karpet. Raka mengikuti di sisinya, wajah polos tapi bingung. Para tamu mulai berbisik. "Itu siapa? Kok gaunnya merah? Tidak sopan di pernikahan. Anak kecil itu siapa?" Maya, yang sibuk menyapa tamu di sisi lain panggung, menyadari keheningan yang tiba-tiba muncul. Ia menoleh, matanya mendarat pada Lita dan Raka. "Ardi, siapa itu?" tanyanya lembut, penuh kebingungan, sambil melangkah mendekat dan menyentuh lengan pria itu. Namun, Ardi tetap tak bergerak, matanya terkunci pada Lita, seperti rusa terpaku pada sorot lampu mobil. Lita berhenti di tengah ruangan, tak terlalu dekat panggung, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Ia melepaskan tangan Raka,
melipat tangan di dada dan menatap Ardi dengan sorot mata dingin, mata penuh luka, amarah, dan ketenangan yang menakutkan. "Selamat, Ardi," katanya jelas, memecah keheningan ballroom yang mewah. Ruangan langsung gaduh, bisik-bisik tamu semakin keras, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Itu siapa? Mantan? Anak itu anaknya Ardi?" Ardi membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Maya maju, wajahnya memerah. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya sopan, tapi jelas ada nada kesal. Ia menatap Lita dari atas ke bawah, lalu ke Raka, mencari petunjuk. Lita tersenyum tipis, penuh makna. "Aku cuma tamu biasa," jawabnya tenang, matanya tetap pada Ardi. Ardi tersadar dari keterkejutannya. Ia turun dari panggung, wajah panik. "Lita, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu nggak seharusnya datang," bisiknya, suara bergetar. Lita tak bergeming, menarik Raka lebih dekat. "Kenapa? Enggak? Aku kan bagian dari hidupmu, Ardi. Atau kamu lupa?" Suaranya dingin. Raka menoleh ke ayahnya, suaranya polos, bingung. "Ayah, ini pesta apa?" Pertanyaan polos itu seperti bom bagi Ardi. Ia menatap anaknya, lalu Lita, lalu Maya yang kini menatapnya penuh tanda tanya. "Kita bicara di luar," desis Ardi, mencoba meraih tangan istrinya. Tapi Lita menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku." "Bentar Lita, kamu nggak punya hak lagi," teriak Ardi, suaranya marah. Maya mendekat, wajah penuh amarah. "Ardi, jelaskan ini," suaranya memecah kerumunan. Lita menoleh ke Maya, tersenyum sinis. "Tanya dia," katanya. "Tanya calon suamimu, siapa aku sebenarnya." Ruangan hening, hanya nafas Ardi terdengar berat. Raka menatap ayahnya, matanya mulai berkaca. "Ayah, kenapa ibu marah?" tanyanya pelan. Lita menggenggam tangan Raka, menariknya ke barisan kursi belakang. "Duduk, nak, kita belum selesai di sini," bisiknya. Ardi berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tamu yang menatap penuh tanda tanya. Maya menangis pelan, gaun pengantinnya kusut. Sementara Lita duduk tenang, mata penuh dendam, siap untuk langkah berikutnya. Ballroom Grand Serenity kini seperti panggung teater raksasa. Lita menjadi aktris utama yang tak terduga. Lampu kristal memantulkan cahaya ke gaun merah marunnya, membuatnya tampak seperti nyala api di tengah lautan tamu yang berbisik-bisik. Raka duduk di samping ibunya, kaki disilangkan anggun, tangan terlipat di dada, wajah penuh kebingungan. Matanya berpindah dari ibu ke ayah, mencoba menemukan jawaban. Di panggung, Ardi berdiri pucat, keringat membasahi dahi dan lehernya meski pendingin ruangan menyala. Maya mencengkram lengan Ardi, wajah merah campuran malu dan marah. "Ardi, jelaskan sekarang," desis Maya, suara bergetar tapi penuh tekanan. Gaun putihnya kusut, mencerminkan kekacauan yang merenggut hari spesialnya. Ardi menoleh ke Maya, lalu ke Lita, lalu ke Raka, panik seperti tikus terjebak perangkap. "Maya, aku bisa jelaskan. Ini cuma salah paham," tergagapnya. "Salah paham?" bentak Maya, melepaskan tangan Ardi kasar. "Perempuan itu bagian dari hidupmu dan anak itu memanggilmu ayah. Kamu bohongi aku," suaranya meninggi, membuat beberapa tamu menoleh terkejut. Lita tetap menatap dari barisan belakang, matanya beku, tajam, dan penuh kekuatan. Diamnya justru lebih menakutkan daripada teriakan. Setiap kali Ardi menatapnya, rasanya seperti pisau menusuk dadanya. Raka menoleh ke ibunya, suara kecil tapi penasaran. "Bu, ini pernikahan siapa? Kok ayah ada di situ?"
Pertanyaan itu bagai petir di hati Lita, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyentuh rambut Raka lembut. "Ini pernikahan orang yang kita kenal, Nak, tapi ibu janji kita cuma menonton, gak usah takut," katanya sederhana, tapi ada getaran yang hanya Raka rasakan. Raka mengangguk pelan, matanya tak lepas dari ayahnya. Ia ingat kata-kata Ardi seminggu lalu. "Aku ada dinas, jaga ibu ya." Tapi kini, ayahnya berdiri di panggung dengan jas rapi dan perempuan berpakaian pengantin. "Ayah bohong," gumam Raka dalam hati, tangan mengepal kekil di sisi kursi. Ardi memberanikan diri melangkah turun dari panggung, berjalan cepat ke arah Lita. Tamu membuka jalan, mata penuh ingin tahu. "Lita," panggilnya serak, hampir memohon, "ayo kita bicara di luar, jangan bikin malu di sini." Lita tetap duduk, menatap Ardi beberapa langkah di depannya. Wajah tanpa menunjukkan emosi, tapi matanya seperti lautan es yang bisa menenggelamkan siapapun yang mendekat. "Malu?" ulangnya pelan, suaranya menusuk. "Siapa yang bikin malu? Aku yang datang sama anakmu, atau kamu yang berdiri di situ sama perempuan lain?" Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Ardi. Ia terkejut. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tamu-tamu di sekitarnya mulai berbisik lebih keras. Beberapa mengangguk setuju dengan Lita, sementara yang lain menggeleng tak percaya. "Itu istrinya. Loh, kok dia bisa menikah lagi? Kasian anaknya." Maya, yang tak tahan lagi, turun dari panggung dengan langkah penuh amarah. Gaunnya terseret di karpet, tapi ia tak peduli. "Ardi, aku gak mau dengar alasan lagi," teriaknya. Suaranya memecah ruangan. Ia menatap Lita dengan mata penuh kebencian. "Dan kamu, perempuan ini, apa maksudmu datang ke sini? Mau merusak hari bahagiaku?" Lita akhirnya berdiri. Posturnya tegap, gaun merahnya berkibar pelan. Ia menatap Maya dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh makna dan kekuatan. "Hari bahagiamu?" tanyanya, dengan nada sindiran. "Aku cuma datang untuk mengucapkan selamat. Apa salahnya tamu hadir di pernikahan?" Maya membeku, tak tahu harus menjawab apa. Ardi mencoba menengahi dengan tangan terulur ke arah Lita. "Lita, cukup," bentaknya, suaranya penuh keputusasaan. Tapi Lita menepis tangan Ardi lebih keras, membuat pria itu mundur selangkah. "Aku ngerti, Ardi," katanya dengan suara dingin dan tajam. "Aku tahu kamu berbohong, meninggalkanku bersama Raka, dan kamu pikir aku akan diam saja di rumah, menangis, sementara kamu mulai hidup baru. Tapi kamu salah." Ruangan hening, hanya napas berat Ardi terdengar. Raka menatap ibunya dengan kagum bercampur takut. Ia tak pernah melihat ibunya seperti itu, kuat, tegas, dan tak kenal ampun. "Bu," panggilnya pelan, menyentuh lengan Lita. Lita menoleh, lalu tersenyum lembut, kontras dengan sorot matanya yang dingin tadi. "Duduk, Nak," bisiknya, "kita belum selesai." Ia kembali duduk, menatap panggung dengan ekspresi tak bisa dibaca, meninggalkan Ardi dan Maya yang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tatapan tamu penuh penghakiman. Ardi menatap Lita lama, lalu berbalik ke Maya yang kini menangis pelan. "Maya, aku," katanya, tapi terputus oleh suara pembawa acara. "Baik, para tamu yang terhormat," seru pembawa acara dengan suara ceria yang dipaksakan. "Mari kita lanjutkan acara. Upacara segera dimulai." Musik mulai mengalun, tapi suasana tetap tegang. Tamu-tamu kembali ke kursi, namun mata mereka tak lepas dari Lita dan Raka, dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian tanpa harus berkata banyak. Ardi kembali ke panggung dengan langkah gontai, wajahnya penuh kekalahan. Maya mengikuti, tapi tangisannya tak bisa disembunyikan.
Lita tetap duduk, menatap mereka dengan mata yang dingin, seolah berjanji bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Raka menatap ibunya, lalu ayahnya, lalu wanita di panggung. Pikirannya berputar liar, tapi ia hanya duduk diam, tangan mencengkram kursi, merasakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tanpa sepenuhnya mengerti, di hatinya ia mulai membenci ayahnya. Ballroom Grand Serenity dipenuhi musik lembut dari kuartet gesek. Lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya gaun tamu dan dekorasi bunga putih. Namun, keindahan itu hanyalah topeng. Di baliknya ada luka, amarah, dan rahasia yang siap meledak. Lita duduk di barisan belakang, gaun merah marunnya kontras dengan kursi putih di sekitarnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tetap tertuju pada panggung, menatap Ardi dan Maya dengan dingin dan penuh perhitungan. Di sisinya, Raka mulai gelisah. Kemeja putihnya terasa ketat, sepatu hitamnya membuatnya tak nyaman. Ia melirik ibunya, lalu ayahnya di panggung, lalu tamu-tamu yang terus berbisik. "Bu," bisiknya pelan, menyentuh lengan Lita. Lita menoleh dan tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan untuk menenangkan Raka. "Bentar lagi, Nak, tapi kita harus lihat ini sampai selesai," jawabnya lembut tapi tegas. Raka mengangguk ragu, dadanya sesak oleh ketidakpastian. Di panggung, Ardi berdiri dengan jas hitam yang kusut di lengan. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya meski ia berusaha tersenyum. Maya di sisinya terlihat lebih terkendali meski matanya masih merah. Ia mencoba menggenggam tangan Ardi, tapi pria itu menarik tangannya pelan. "Ardi, fokus," bisik Maya, suaranya tegas. "Jangan buat aku malu lagi." Ardi hanya mengangguk, tapi matanya terus melirik Lita dan Raka, seperti dihantui di hari yang seharusnya bahagia. "Aku nggak nyangka dia bakal datang," gumamnya dalam hati, tangan mengepal di sisi jasnya. Pembawa acara, seorang pria paruh baya dengan setelan abu-abu, naik ke panggung. "Para tamu yang terhormat, hari ini adalah momen spesial bagi dua insan yang akan menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci. Mari kita sambut Ardi dan Maya dengan tepuk tangan meriah." Tepuk tangan terdengar, tapi beberapa ragu. Banyak mata melirik ke Lita dan Raka, sementara bisik-bisik tentang drama tadi terus bergema. "Sekarang kita akan memulai upacara pernikahan. Mari dengarkan janji suci kedua mempelai." Ardi dan Maya berdiri berhadapan, tangan mereka bersentuhan, tapi terasa kaku. Pendeta maju membawa buku kecil. "Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan Ardi dan Maya mengikat janji sehidup semati. Ardi, apakah Anda bersedia menerima Maya sebagai istri dalam suka dan duka sampai maut memisahkan?" Ardi menarik nafas dalam, matanya melirik Lita lagi, merasakan tatapan dinginnya menusuk tulang. Saya bersedia," jawabnya serak, penuh keraguan. Tamu-tamu mendengar getaran suaranya, bisik-bisik kembali terdengar. Lita tetap duduk, tangan mencengkeram lengan kursi hingga jari-jari memutih. Tenang di luar, tapi badai di dalam. Di sisinya, Raka semakin gelisah, bisa merasakan ketegangan seperti listrik siap menyambar. "Bu, ayah kok bilang begitu?" bisiknya. "Kan ayah sudah sama ibu." Pertanyaan itu menusuk hati Lita. Ia hanya menggenggam tangan Raka, matanya tetap terpaku pada panggung. "Sabar, Nak, kamu akan mengerti sebentar lagi," bisiknya hampir tak terdengar. Pendeta beralih ke Maya. "Maya,
Apakah Anda bersedia menerima Ardi sebagai suami Anda dalam suka dan duka sampai maut memisahkan? Maya menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. "Saya bersedia," jawabnya. Suaranya terdengar kecil, tapi tegas, meski ada sedikit keraguan yang terselip di antara kata-katanya. Musik kembali mengalun dan tamu-tamu mencoba fokus pada jalannya upacara. Namun, suasana tetap tegang. Beberapa orang mulai bertanya-tanya siapa Lita dan anak kecil di sisinya. "Itu pasti istri pertamanya," bisik seorang wanita berpakaian biru tua kepada temannya. Lihat matanya, penuh dendam. Temannya hanya mengangguk, kemudian melirik Raka. Anak itu terlihat sangat bingung. Raka memang bingung. Ia menatap ayahnya yang sedang memasangkan cincin di jari Maya, dan hatinya terasa sakit. "Ayah bohong," gumamnya, lebih keras kali ini, tapi masih belum cukup untuk didengar tamu di sekitarnya. Tangan kecilnya mengepal, kakinya bergoyang-goyang di kursi, tanda ia tak bisa diam lagi. Lita memperhatikan gelagat anaknya, tapi tak menghentikannya. Ia tahu Raka sedang bergulat dengan perasaannya sendiri dan tak ingin memadamkan api kecil yang mulai menyala di hati anaknya. "Tunggu nak, sebentar lagi kamu akan tahu semuanya," bisiknya dalam hati. Upacara terus berjalan. Pendeta mengangkat tangannya dan bertanya sesuai tradisi, "Adakah di antara hadirin yang keberatan dengan pernikahan ini?" Suaranya menggema dan ruangan tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada Lita, menunggu reaksi wanita berpakaian merah yang duduk di belakang. Lita tak bergerak, hanya menatap Ardi dengan sorot mata penuh makna. Mata yang lebih berbicara daripada kata-kata. Ardi menatap balik, napasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Maya juga melirik ke arah Lita, menggenggam tangan Ardi lebih erat, seolah takut kehilangan pria itu di detik terakhir. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Raka, yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Kemejanya sedikit berkerut, wajahnya memerah karena emosi yang tak bisa ia tahan. "Ayah bohong," teriaknya. Suaranya kecil tapi lantang, memecah keheningan seperti petir di siang bolong. Semua mata tertuju padanya. Ardi membeku di panggung, tangan yang memegang cincin terjatuh. Maya tersentak, mulutnya terbuka lebar. Beberapa tamu bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam momen itu. Lita menatap Raka dengan mata membelalak, tapi tak ada tanda ia akan menghentikan anaknya. "Raka, duduk sebentar," bentak Ardi, panik. Tapi Raka tetap berdiri, matanya berkaca-kaca, tangan mengepal erat. "Ayah bilang dinas, tapi ayah di sini. Ayah bohong sama ibu, sama aku." Ruangan pun meledak dalam bisik-bisik keras. Semua orang menyadari ini anaknya dan Ardi telah berbohong pada keluarganya. Lita tetap duduk, tapi sudut bibirnya sedikit tersenyum. Ia tahu Raka telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Ardi melangkah maju, wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. "Raka, cukup!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh riuh tamu. Maya menangis, menutup wajah dengan tangan. Di tengah kekacauan itu, Lita tetap menatap lurus ke depan, menunggu momen yang telah ia rencanakan sejak awal. Ballroom Grand Serenity yang tadinya megah dan penuh harapan, kini berubah menjadi arena pertempuran. Musik kuartet terhenti, digantikan keheningan mencekam setelah teriakan Raka mengguncang ruangan. Lampu kristal tetap berkilau, tapi cahayanya kini terasa dingin. Semua mata terpaku pada anak 12 tahun itu yang berdiri tegak di barisan belakang. Raka menjadi pusat perhatian bukan karena ingin, tapi karena ia tak bisa menahan luka di hatinya. "Ayah bohong," teriak Raka lagi, suaranya melengking meski kecil,
campuran kemarahan dan kesedihan. Ayah bilang dinas, tapi ayah di sini sama perempuan lain. Ayah bohong sama ibu, sama aku. Tangan kecilnya mengepal, kakinya gemetar, tapi ia tak mundur. Tatapannya menembus Ardi yang berdiri membeku di panggung dengan wajah pucat. Lita di sisinya menatap Raka terkejut, tapi di hatinya ada kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Ia tetap diam, gaun merah marunnya berkibar pelan, menatap Ardi dengan sorot mata penuh kemenangan terselubung. Ardi tersentak. "Raka, duduk!" bentaknya dari panggung, suaranya keras tapi bergetar. Ia melangkah maju, tangan terulur seolah ingin menarik anaknya, tapi Raka tetap tegak. Tatapan Raka penuh kekecewaan yang menusuk hingga ke tulang. Maya menutup mulutnya, air mata mengalir deras di pipi, gaun putih pengantinnya kini basah oleh tangis. "Ardi, ini apa?" tanyanya parau. Anak itu menatap Ardi dengan harapan, tapi Ardi hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Kekacauan pecah, tamu-tamu berbicara keras, beberapa berdiri untuk melihat lebih jelas. "Itu anaknya beneran," teriak seorang wanita berpakaian ungu. "Ya Tuhan, dia sudah punya keluarga," sahut pria di sisinya. Ponsel-ponsel terangkat merekam momen yang akan jadi gosip panas. Raka tak peduli. Matanya tetap tertuju pada ayahnya. Air matanya jatuh, tapi tak dihapus. Ayah bilang, "Aku harus jaga ibu," tapi ayah yang buat ibu menangis. "Ayah yang ninggalin kami," ucapnya dengan suara pecah. Setiap kata menusuk hati Ardi. Pria itu hanya bisa berdiri, tangan gemetar, wajah penuh penyesalan yang terlambat. Lita akhirnya berdiri, menyentuh bahu Raka dengan lembut. "Raka, cukup," bisiknya, tenang tapi penuh kekuatan. Namun Raka menoleh ke ibunya, matanya penuh api. "Tidak, Bu, aku tidak mau diam. Ayah harus tahu." Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak ke panggung. "Ayahku sudah punya keluarga. Dia bohong sama kalian semua." Kalimat itu seperti bom. Ruangan sejenak hening, kemudian kekacauan kembali meletus. "Bohong sama kita semua, skandal, kasihan anaknya," suara-suara tamu bersaut-sautan. Ardi menutup wajah, hampir ambruk. Maya melangkah mundur, wajah penuh ketakutan. "Ardi, apa ini benar?" tanyanya nyaris tak terdengar. Ardi menoleh ke Maya, mulutnya terbuka untuk menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar, hanya geleng kepala. "Maya, aku," katanya, namun kalimatnya terputus oleh pendeta yang mencoba menenangkan situasi. "Para hadirin, mohon tenang," seru pendeta, tapi suaranya tenggelam di tengah kerumunan yang makin liar. Lita menarik Raka untuk duduk, tapi anak itu menolak. "Aku nggak mau duduk, Bu. Ayah harus minta maaf sama ibu," bentaknya, suara penuh emosi. Ia menatap ibunya berkaca-kaca, lalu ke ayahnya lagi. "Ayah bilang cuma pergi dinas, tapi ninggalin kami buat ini," ucapnya, tamparan terakhir bagi Ardi. Tubuh Ardi jatuh berlutut di panggung, tangan mencengkram tepi karpet, wajah penuh air mata. "Raka, Lita," gumamnya, suaranya penuh penyesalan. Tapi tak ada yang mendengar di tengah keramaian itu. Maya tak lagi tahan. Ia menarik gaunnya dan berlari turun dari panggung menuju pintu samping dengan tangis yang pecah. "Aku nggak mau lanjut,"
teriaknya sebelum menghilang, meninggalkan Ardi sendirian di tengah dekorasi bunga yang kini tampak suram. Para tamu menatap kepergiannya dengan mulut ternganga. Beberapa berlari mengejarnya untuk menenangkan, tapi sebagian besar tetap terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Lita akhirnya menarik Raka ke pelukannya, memeluk anaknya erat. "Udah nak," bisiknya dengan suara lembut tapi tegas. "Kamu sudah bilang yang perlu dikatakan." Raka menangis di pelukan ibunya, tangannya mencengkeram gaun merah Lita, tubuhnya gemetar karena emosi yang meluap. Ardi perlahan bangkit dari lututnya, matanya tertuju pada Lita dan Raka. Ia melangkah turun dari panggung, berjalan mendekati mereka dengan langkah gontai. "Lita, Raka," panggilnya dengan suara serak. "Aku minta maaf." Tapi Lita menatapnya dengan dingin, tanpa ampun. "Maafmu tak ada artinya sekarang, Ardi," katanya tajam. Tangannya tetap memeluk Raka. "Kamu pikir aku datang untuk mendengar itu? Aku datang supaya kamu lihat apa yang kamu buang." Ardi terdiam. Air matanya jatuh ke karpet. Para tamu menatap dengan beragam ekspresi. Ada yang kasihan, jijik, dan ada yang tak percaya. Pembawa acara mencoba menenangkan situasi, tapi tak ada yang mendengar. Pernikahan yang seharusnya sakral kini hancur. Raka, anak kecil yang pendiam, menjadi pemicu kehancuran itu. Raka mengangkat wajah dari pelukan ibunya, menatap ayahnya dengan mata penuh luka. "Aku benci ayah," bisiknya. Suaranya kecil tapi kuat. Kata-kata itu menusuk hati Ardi seperti pisau terakhir. Pria itu ambruk kembali ke lantai, tangannya menutupi wajah. Lita berdiri, menarik Raka bersamanya. "Ayo nak, kita sudah selesai di sini," ucapnya tenang namun tegas. Gaun merahnya berkibar seperti bendera kemenangan, meninggalkan Ardi yang terduduk di tengah ruangan, dikelilingi tamu-tamu yang menatapnya dengan penuh penghakiman. Di luar ballroom, angin malam bertiup dingin. Raka menangis pelan di sisi ibunya, tapi Lita tak menoleh ke belakang. Ia tahu ini baru permulaan, dan Ardi akan menanggung setiap air mata yang telah ia timbulkan. Ballroom Grand Serenity kini tak lagi terlihat seperti tempat pernikahan yang penuh harapan. Bunga-bunga mawar putih tampak layu di bawah lampu kristal yang masih berkilau, seolah mencoba menutupi kekacauan yang telah terjadi. Karpet merah yang tadinya rapi, kini berantakan, bercampur dengan air mata dan gelas yang jatuh saat kepanikan. Suara tangisan, teriakan, dan bisik-bisik tamu menciptakan simfoni kekacauan yang tak terkendali. Ardi duduk di tengah panggung, menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Kata-kata Raka, "Aku benci ayah," masih bergema di telinganya, menusuk seperti pisau yang berputar terus di hatinya. Jas hitamnya yang sebelumnya rapi, kini kusut, keringat, dan air mata membasahi kerahnya. Ia tak berani menatap para tamu, tak sanggup menghadapi tatapan jijik dan kasihan mereka. Maya sudah tak ada di sisinya. Wanita itu telah berlari keluar dengan gaun pengantin yang terseret di lantai, meninggalkan jejak tangis dan jeritan yang masih terdengar di telinga para tamu. "Aku nggak mau lanjut," teriaknya sebelum menghilang. Pintu samping ballroom masih terbuka lebar, menjadi saksi bisu kehancuran mimpinya. Beberapa tamu berlari mengejarnya, tapi sebagian besar tetap terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Ardi duduk di tengah panggung, menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Kata-kata Raka, "Aku benci ayah," masih bergema di telinganya, menusuk seperti pisau yang berputar terus di hatinya. Jas hitamnya yang sebelumnya rapi, kini kusut,
keringat dan air mata membasahi kerahnya. Ia tak berani menatap para tamu, tak sanggup menghadapi tatapan jijik dan kasihan mereka. Maya sudah tak ada di sisinya. Wanita itu telah berlari keluar dengan gaun pengantin yang terseret di lantai, meninggalkan jejak tangis dan jeritan yang masih terdengar di telinga para tamu. "Aku nggak mau lanjut," teriaknya sebelum menghilang. Pintu samping ballroom masih terbuka lebar, menjadi saksi bisu kehancuran mimpinya. Beberapa tamu berlari mengejarnya, tapi sebagian besar tetap terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Lita berdiri di barisan belakang. Gaun merah marunnya berkibar pelan saat menarik Raka ke sisinya. Wajahnya tenang, namun matanya menyala penuh kepuasan yang tak disembunyikan. Ia menatap Ardi yang ambruk di panggung, lalu ke para tamu yang sibuk merekam dan berdebat. "Lihat Ardi," gumamnya dalam hati. "Ini yang kamu dapat karena meninggalkan kami." Raka masih menangis di pelukan ibunya, tangannya mencengkram gaun Lita. "Bu, aku benci ayah," ulangnya. Suaranya pecah dan penuh luka yang terlalu besar untuk anak seusianya. Lita hanya mengusap rambut anaknya dengan lembut, membiarkannya meluapkan emosi. Beberapa tamu mulai kehilangan kendali. Seorang wanita parubaya dengan gaun hijau zamrud berdiri dan menunjuk Ardi. "Kamu brengsek, sudah punya anak sama istri, masih nikah lagi. Dasar laki-laki tak tahu malu," teriaknya, memicu reaksi berantai. Beberapa tamu setuju, yang lain menambahkan cercaan. Ardi akhirnya bangkit dari lantai, tubuhnya lemah dan gemetar. Ia melangkah gontai menuju Lita dan Raka. "Lita, Raka," panggilnya serak dan penuh keputusasaan. "Aku minta maaf, aku salah." Lita menatapnya dingin. "Maafmu terlambat Ardi," ucapnya tajam. "Kamu pikir aku bawa Raka ke sini buat dengar kata-kata kosong? Aku cuma ingin kamu lihat apa yang kamu hancurkan." Ardi terhenti, matanya beralih ke Raka yang menatapnya penuh kebencian. Ia mencoba meraih anaknya. "Raka, nak, ayah nggak bermaksud. Jangan sentuh aku," bentak Raka, menepis tangan Ardi. Ia berlari kembali ke pelukan Lita, menangis lebih keras. "Aku nggak mau dengar ayah lagi, ayah bohong." Para tamu menahan napas, beberapa menutup mulut, terkejut dengan kekuatan emosi anak kecil itu. Ardi ambruk lagi, lututnya menghantam karpet. Ia menatap Lita dan Raka, tapi tak ada kata yang bisa diucapkan. Hatinya hancur dan ia tahu semua ini salahnya sendiri. Di luar ballroom, Maya duduk di tangga darurat, gaun pengantin berantakan di sekitarnya. Ia menangis terseduh-seduh, tangan menutupi wajahnya. Beberapa tamu mencoba menghibur, tapi ia menolak. "Pergi," teriaknya, suara penuh amarah. "Aku nggak mau dengar apa-apa lagi, Ardi bohong sama aku." Seorang wanita berpakaian emas berlutut di sisinya. "Maya, tenang, kamu nggak salah di sini, laki-laki itu yang tak tahu diri," ucapnya lembut. Maya mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak. "Aku percaya dia," bisiknya pecah. "Aku pikir dia benar-benar cinta sama aku, tapi dia sudah punya anak, punya istri." Tangisnya meledak lagi, dan wanita itu hanya bisa memeluknya tanpa kata. Kembali di dalam, Lita berdiri tegak menatap Ardi yang terduduk di lantai. Ia melangkah maju dengan Raka di sisinya, berhenti tepat di depan suaminya. "Aku cuma ingin kamu lihat wajah anakmu sebelum kamu mulai hidup baru," katanya dingin dan penuh otoritas. "Hidup barumu terasa hancur sebelum sempat dimulai." Ardi menatap Lita. Mulutnya terbuka untuk membantah, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya menunduk
Air matanya menetes ke karpet, membasahi tangannya yang gemetar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu samping. Maya kembali masuk, wajahnya penuh amarah, gaunnya masih kusut. "Ardi!" teriaknya, melangkah cepat ke arah panggung. "Aku nggak mau menikah sama kamu, pernikahan ini batal." Buket bunga yang masih ia pegang dilemparkan ke arah Ardi. Mawar putih berhamburan di lantai. Tamu-tamu menahan napas, beberapa berteriak kajat. "Batal! Ya Tuhan, ini gila!" Ardi menatap Maya dengan mata penuh keputusasaan. Namun, wanita itu sudah berbalik dan berlari keluar, tanpa ada yang mengejar. Lita tersenyum kecil, senyum penuh kemenangan. Ia menarik Raka lebih erat, lalu berbalik. "Ayo nak," katanya tenang, "kita pulang." Mereka pergi, meninggalkan Ardi sendirian di tengah ballroom, dikelilingi tamu-tamu yang mulai bubar dengan wajah kecewa. Di luar, malam semakin gelap. Lita dan Raka berjalan menuju mobil. Angin dingin menerpa wajah mereka. Raka masih menangis pelan, tapi Lita diam, hanya menatap ke depan, sadar malam ini menandai akhir sebuah bab dan awal pembalasan yang lebih besar. Ballroom Grand Serenity kini sepi, hanya tersisa gema kekacauan yang baru saja terjadi. Bunga-bunga mawar putih berserakan di karpet merah, gelas pecah berserakan, kursi-kursi kosong tampak seperti saksi bisu kehancuran pernikahan yang tak pernah jadi. Beberapa tamu masih berbisik atau merekam sisa drama dengan ponsel, tapi sebagian besar sudah pergi. Ardi kini sendirian, jas hitamnya terlihat lusuh, wajah pucat, mata merah karena air mata yang terus mengalir. Lita berdiri di sisi ruangan, gaun merah marunnya tetap anggun, meski suasana kacau. Raka menempel erat di sisinya, tangan mencengkram lengan ibunya. Wajahnya basah, namun matanya menatap Ardi dengan luka dan kekuatan baru, lahir dari keberanian yang ia tunjukkan. Lita mengusap rambut anaknya dengan lembut, tapi sorot matanya tak lepas dari Ardi, dingin dan penuh perhitungan. Ardi bangkit perlahan, tangannya gemetar saat mencoba menyeimbangkan diri, melangkah turun dari panggung dengan langkah gontai, seperti orang kalah perang. Lita memanggilnya, suaranya serak namun tegas. "Raka." Ardi berhenti beberapa langkah dari mereka, tangannya terulur tapi tak berani mendekat. Tiba-tiba, Raka melangkah maju, melepaskan diri dari genggaman Lita. "Ayah mau apa?" bentaknya kecil, tapi penuh kemarahan. "Minta maaf lagi, aku nggak mau dengar." Ia berdiri di depan Ardi, tangan mengepal. "Ayah bohong sama aku, bilang aku anak satu-satunya, tapi buang aku sama ibu." Ardi tersentak. "Raka, nak," bisiknya penuh penyesalan. "Ayah nggak bermaksud buang kamu. Ayah cuma..." Kata-katanya terhenti. Semua alasan terdengar kosong di hadapan anak yang menatapnya dengan kebencian. "Tapi ayah ninggalin kami, bikin ibu nangis tiap malam. Aku tahu." Raka melangkah lebih dekat, tubuh gemetar. "Ayah nggak sayang aku lagi." Kata-kata itu seperti pukulan keras bagi Ardi. Ia jatuh berlutut, mencoba meraih Raka. "Raka, ayah sayang kamu. Ayah salah, maafin ayah nak." Namun Raka menepis tangan Ardi dan berlari kembali ke pelukan Lita. "Aku nggak mau dengar ayah, aku cuma mau sama ibu." Lita memeluknya erat, menatap Ardi dari atas kepala anaknya. "Kamu dengar sendiri, Ardi. Anakmu nggak mau apa-apa lagi dari kamu. Dan aku juga nggak." Ia menarik Raka bersamanya, meninggalkan Ardi. Ardi bangkit, wajah penuh keputusasaan.
Tunggu, Lita!" Serunya keras, menarik perhatian beberapa tamu yang tersisa. "Kita bisa bicara, aku tahu salahku, tapi aku nggak mau kehilangan kalian." Lita berhenti, menatapnya dengan tenang tapi penuh amarah yang terkendali. "Kehilangan kami? Kamu sudah kehilangan sejak pilih perempuan itu, bohong sama anakmu, sama aku. Sekarang, kamu minta apa? Maaf? Kesempatan kedua? Kamu nggak pantas." Ardi menatap Lita, air mata jatuh lagi. "Lita, aku tahu salahku. Aku nggak mikir panjang. Aku cuma..." "Cuma apa?" potong Lita, suaranya meninggi. "Cuma pengen senang-senang sama perempuan lain. Cuma pengen lupain kami." Ia melangkah maju, meninggalkan Raka di belakang. "Aku jaga rumah kita 15 tahun. Aku rawat anakmu. Aku setia sama kamu. Tapi kamu buang semua itu. Demi apa? Demi pernikahan yang sekarang hancur?" Ardi menunduk, suara penuh penyesalan. "Aku cuma pengen sesuatu yang baru. Tapi aku salah, Lita. Aku nggak mau kehilangan kalian." Lita tersenyum sinis, melangkah mundur. "Kamu udah kehilangan kami, Ardi." Suaranya dingin. Ia menggenggam tangan Raka lagi dan berjalan menuju pintu keluar. "Aku cuma bawa Raka supaya kamu lihat wajah anakmu sebelum mulai hidup baru. Tapi sepertinya hidup barumu udah selesai sebelum dimulai." Kata-kata itu bagai pukulan terakhir bagi Ardi. Ia terdiam, matanya terpaku pada Lita dan Raka yang berjalan menjauh. Gaun merah Lita berkibar seperti bendera kemenangan, dan Raka, meski menangis, berjalan dengan kepala tegak. Di luar ballroom, Maya duduk di trotoar dekat pintu masuk. Gaun pengantinnya kotor oleh debu dan air mata. Ia menatap kosong ke jalanan, memeluk dirinya sendiri, sementara beberapa tamu mencoba menghiburnya. "Aku bodoh," gumamnya, suara pecah. Tiba-tiba pintu ballroom terbuka. Lita keluar dengan Raka di sisinya. Maya menoleh, mata membelalak melihat wanita berpakaian merah itu. Ia bangkit dengan susah payah, gaunnya terseret di lantai, melangkah mendekati Lita. "Kamu!" bentaknya penuh amarah. "Kamu yang rusak semuanya." Lita berhenti, menatap Maya dengan tenang tapi tajam. "Aku nggak rusak apa-apa. Yang rusak adalah hidupmu, Ardi. Kenapa dia bohong sama kamu, sama aku, sama anaknya? Kamu cuma korban, sama seperti aku. Bedanya, aku nggak diam." Maya tersentak. Dia menatap Lita, lalu Raka, lalu ambruk kembali ke trotoar, menangis terseduh-seduh. "Aku benci dia," bisiknya, tangan menutupi wajah. "Aku benci Ardi." Lita tak menjawab, ia hanya melangkah pergi, meninggalkan Maya yang hancur di belakangnya. Raka menoleh sebentar ke wanita itu, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat, langkahnya kecil tapi penuh tekad. Di dalam ballroom, Ardi duduk sendirian di tengah kekacauan, tangannya memegang buket bunga yang dilempar Maya tadi. Ia menatap kelopak mawar yang layu, air matanya jatuh di atasnya. "Aku kehilangan semuanya," gumamnya, suara penuh keputusasaan. "Lita, Raka." Di luar, malam semakin gelap. Raka menuju mobil tua mereka. Angin dingin menerpa wajah mereka. "Bu, kita kemana sekarang?" tanyanya, suaranya kecil tapi lebih tenang. Lita tersenyum, tulus kali ini. "Kita pulang, Nak," jawabnya sambil mengusap pipi anaknya. "Dan kita mulai lagi, tanpa dia." Mereka masuk ke mobil,
meninggalkan Ardi dan Maya dalam bayang-bayang kehancuran mereka. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Di luar Grand Serenity, angin dingin membawa aroma bunga layu dari pernikahan yang hancur. Di dalam ballroom, keheningan menggantikan keramaian. Tamu-tamu telah pergi, meninggalkan jejak langkah di karpet merah yang berantakan. Bunga mawar putih berserakan, ada yang terinjak, ada yang hancur, seperti mimpi Ardi dan Maya yang tak pernah terwujud. Lampu kristal masih menyala, tapi cahayanya terasa kosong, hanya menyoroti Ardi yang duduk sendirian. Pria itu memandang buket bunga yang dilempar Maya, tangannya gemetar menyentuh kelopak yang mulai mengering. Jas hitamnya tampak kusut, penuh noda air mata. "Aku kehilangan semuanya," gumamnya lagi, suara serak dan penuh keputusasaan. Ia menatap pintu tempat Lita dan Raka pergi, tapi yang tersisa hanyalah bayangan kosong, pengingat keluarga yang ia buang. Lita dan Raka melaju perlahan di jalanan kota yang mulai sepi. Meskipun dunia bergema, Lita tak peduli. Ia duduk tegak di kursi pengemudi, tangan mencengkeram setir dengan erat. Gaun merah marunnya masih membalut tubuhnya seperti perisai. Di sampingnya, Raka menatap keluar jendela. Matanya merah, tapi air matanya sudah berhenti. Kemeja putihnya kusut karena tangis, tapi ada ketenangan baru di wajahnya. "Bu," panggil Raka pelan. "Ayah beneran gak pulang lagi ya?" Lita melirik anaknya, menarik napas dalam. "Ayahmu sudah pilih jalannya sendiri, Nak. Tapi kita nggak butuh dia. Kita punya satu sama lain." Ia menggenggam tangan Raka. Anak itu mengangguk pelan, matanya masih penuh pertanyaan. Raka menatap ibunya, suaranya hampir bergetar. "Bu, aku udah lama tahu ayah bohong. Aku dengar dia telepon seseorang, bilang sayang sama orang itu. Aku tahu itu bukan ibu, tapi aku takut bilang." Lita membeku, tangannya disetir sedikit gemetar, wajahnya penuh kejutan dan rasa bersalah. "Kenapa kamu gak bilang sama ibu?" bisiknya. "Aku takut ibu sedih," jawab Raka pelan. "Aku pikir kalau aku diam, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Maafkan aku, Bu. Aku nggak cukup kuat." Lita segera meminggirkan mobil, mematikan mesin, dan menarik Raka ke pelukannya. "Raka, jangan bilang gitu. Kamu lebih kuat dari yang ibu pikir. Malam ini kamu bikin ayah lihat apa yang dia lakukan. Kamu nggak lemah." Raka menangis pelan di dada ibunya. "Aku cuma mau ibu senang. Aku benci lihat ibu nangis gara-gara ayah." Lita tersenyum mengusap pipi anaknya. "Ibu senang, Nak, karena ada kamu. Kita nggak butuh orang lain." Mereka berpelukan lama, ditemani suara angin malam. Kembali di Grand Serenity, Ardi masih duduk di panggung, tak bergerak. Seorang petugas kebersihan mulai menyapu kelopak bunga yang berserakan, tapi Ardi tak peduli. Pikirannya penuh wajah Raka yang menatapnya dengan kebencian dan Lita yang pergi dengan gaun merahnya, simbol kemenangan. "Aku bodoh," gumamnya, menutupi wajah. "Aku pikir aku bisa punya semuanya." Pintu ballroom terbuka lagi. Maya masuk dengan langkah gontai. Gaun pengantinnya kotor dan robek di bagian bawah. Wajahnya bengkak karena menangis. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap Ardi dengan amarah dan kecewaan. "Kamu hancurin hidupku," katanya serak. Ardi menoleh, matanya membelalak. "Maya," bisiknya. "Jangan bilang apa-apa," Maya potong, suaranya meninggi.
Kamu bohong sama aku. Katanya lajang, katanya siap buat aku. Tapi kamu sudah punya istri, punya anak. Aku malu di depan semua orang gara-gara kamu. Ardi menunduk. Aku salah. Aku pikir aku bisa atur semuanya. Aku cuma pengen sesuatu yang baru. Tapi aku salah. Maya tertawa pahit, menutupi wajahnya. Sesuatu yang baru. Aku benci kamu, Ardi. Ia berbalik dan melangkah cepat menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh. Semoga kamu menyesal seumur hidup. Lalu pergi, meninggalkan Ardi sendirian. Ardi ambruk di lantai, tangannya mencengkram karpet. Aku nyesal sekarang, gumamnya. Tapi tak ada yang mendengar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehampaan yang sesungguhnya. Di rumah, Lita dan Raka tiba. Lita mematikan mesin, menatap anaknya dengan senyum lembut. "Masuk nak, kita istirahat." Raka mengangguk, lalu turun dari mobil. Sebelum masuk ke rumah, ia berhenti di teras. Matanya menatap ibunya yang masih berdiri di samping mobil. "Bu, aku kuat kan?" tanyanya, suaranya penuh harap. Lita melangkah mendekat, berlutut di depan anaknya, dan memeluk Raka. "Kamu lebih kuat dari ibu, nak," jawabnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu membuat ibu bangga malam ini." Lita terus kembali, selalu ada untuk Raka. Meski hanya berdua, mereka akan baik-baik saja. Matahari pagi masuk melalui celah jendela rumah kecil Lita, menerangi ruang tamu sederhana yang hangat. Debu menari-nari dalam sinar keemasan, memberi tanda bahwa hari baru telah dimulai. Lita duduk di sofa usang, secangkir teh hangat di tangan. Wajahnya tampak lebih ringan dari malam sebelumnya. Gaun merah marun yang menjadi simbol kemenangan malam itu kini tergantung rapi di lemari, digantikan oleh kaos dan celana panjang yang nyaman. Ia menatap meja kecil di depannya. Tempat foto keluarga yang dipotongnya semalam masih tergeletak. Wajah Ar telah hilang selamanya dari bingkai itu. Di dapur, suara piring beradu terdengar pelan. Raka, dengan kaos oblong dan rambut berantakan, sedang membuat sarapan sederhana, roti bakar dengan selai kacang. Ini caranya membuat ibunya tersenyum lagi. "Bu, bentar ya, aku bikin roti buat ibu," teriaknya dari dapur, suara ceria meski masih ada sisa kepedihan dari malam sebelumnya. Lita tersenyum kecil. "Iya nak," jawabnya lembut, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Bersandar di ambang pintu, memperhatikan Raka yang sibuk mengoles selai. "Kamu nggak usah repot nak, ibu bisa bikin sendiri," kata Lita. Raka menoleh, alisnya berkerut. "Enggak bu, ibu harus istirahat, malam tadi ibu capek banget," jawabnya, sambil tetap fokus mengoles selai. Ia lalu meletakkan roti di meja kecil dengan bangga. "Nih bu, makan," katanya. Lita duduk, menatap roti itu dengan mata berkaca-kaca. "Makasih nak," katanya, mengambil potongan kecil dan memakannya. Rasanya biasa saja, tapi baginya roti itu terasa istimewa karena dibuat oleh tangan anaknya yang penuh cinta. "Kamu hebat Raka," tambahnya, sambil mengusap rambut anaknya. Raka tersenyum, duduk di hadapan ibunya dengan roti miliknya sendiri. "Bu, kita bakal baik-baik aja kan?" tanyanya, suaranya kecil tapi penuh harap. Tanpa ragu, Lita menatap lama anaknya, lalu mengangguk. "Kita bakal lebih dari baik-baik saja nak. Ayahmu memilih jalannya sendiri, tapi kita punya jalan kita. Ibu janji, kita jalani bersama." Ia mengulurkan tangan dan Raka menggenggamnya erat. Senyum kecil muncul di wajahnya. Di sisi lain kota, Ardi duduk di kamar hotel kecil yang ia sewa setelah peristiwa memalukan itu. Grand Serenity,
kini terlalu penuh kenangan pahit untuk ia tinggali. Jas hitamnya tergeletak di lantai, koper kecilnya terbuka, tapi ia tak punya energi untuk membereskan apapun. Ia menatap ponselnya, layar penuh notifikasi dari teman, keluarga, dan rekan kerja, tapi tak satu pun dibalasnya. Di kepalanya hanya ada wajah Raka yang menatap dengan kebencian dan Lita yang berjalan pergi dengan gaun merahnya. "Aku bodoh," gumamnya, mencengkram rambut sendiri. Ia teringat rumah kecil yang hangat, tawa Raka, dan Lita yang selalu ada di sisinya, meski tak pernah ia hargai. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ada yang melihat. Ponselnya bergetar, nama Maya muncul di layar. Setelah ragu, ia mengangkatnya. "Maya," katanya serak. "Ardi," jawab Maya dingin dan penuh kebencian. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku benci kamu dan menyesal pernah ketemu kamu." Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon, meninggalkan Ardi dalam keheningan yang menusuk. Frustrasi, ia melempar ponselnya ke keranjang, lalu ambruk ke lantai, menangis sendirian. Kembali di rumah Lita, hari berjalan dengan ritme baru. Setelah sarapan, Lita membawa Raka ke halaman belakang. Beberapa pot bunga tua tergeletak di sana. "Ayo nak," katanya sambil membawa skop kecil. "Kita bersihkan barang, mulai dari yang kecil." Raka mengangguk, mengambil pot pertama dan menuang tanah ke dalamnya. "Bu, ini buat apa?" tanyanya dengan tangan penuh tanah. "Buat nanam sesuatu yang baru," jawab Lita sambil tersenyum. "Kita tanam bunga biar rumah kita ceria lagi." Mereka bekerja bersama, tertawa saat tanah mengotori tangan mereka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Lita merasa ringan, beban di pundaknya mulai terangkat. Sore itu, Raka duduk di teras dengan buku matematikanya, pikirannya melayang ke malam sebelumnya. "Bu, aku janji, aku bakal jaga ibu, aku nggak mau ibu sedih lagi." Lita berhenti, menatap anaknya penuh cinta. "Ibu tahu nak, ibu janji nak, aku juga bakal jaga kamu. Kita tim ya." Raka tersenyum lebar, memeluk ibunya erat. "Tim terbaik bu," jawabnya penuh semangat. Mereka duduk bersama, menatap matahari perlahan tenggelam, langit dipenuhi warna oranye dan merah muda. Malam menjelang, Lita berdiri di kamarnya, menatap cermin. Wajahnya tak lagi pucat. Ada kilau baru di matanya, kilau harapan. Ia mengambil gaun merah marun itu, mengelusnya lembut, lalu melipat rapi dan menyimpannya di kotak tua di sudut kamar. Gaun itu adalah bagian dari masa lalu. Kini, ia siap melangkah ke depan. Di kamar sebelah, Raka tidur dengan tenang. Bukunya masih terbuka di samping bantal. Mimpi buruk tentang ayahnya tak lagi mengganggu, karena ia tahu ibunya ada di sisinya, dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Ardi menyebar. Rekan kerja menjauh, teman-temannya menghilang, dan reputasinya hancur. Ia duduk di kamar hotelnya, menatap barang-barang dari rumah. Foto Raka kecil, gelang yang pernah dibelikannya untuk Lita, surat-surat lama yang tak pernah dibaca. "Aku nyesel," bisiknya, tapi kata-kata itu tak bisa mengubah apapun. Sementara itu, Lita mulai bekerja lagi, mengambil pekerjaan kecil sebagai penjahit. Raka membantu di rumah dan belajar lebih giat. Perlahan, hidup mereka menemukan ritme baru. Mereka tak lagi membicarakan Ardi. Pria itu hanyalah bayangan masa lalu. Suatu malam, Lita dan Raka duduk di halaman belakang, menatap bunga-bunga yang mulai tumbuh di pot mereka. "Bu, kita kuat ya?" tanya Raka dengan penuh keyakinan. Lita tersenyum. "Iya nak, kita kuat," jawabnya, menggenggam tangan anaknya. Mereka berjalan meninggalkan masa lalu yang pahit, melangkah ringan menuju hari-hari lebih cerah. Hanya berdua, tapi utuh.
13 tahun berlalu. Matahari sore menyelinap melalui jendela besar rumah mewah di pinggiran kota, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Lita, kini berusia 51 tahun, duduk di sofa kulit yang empuk, memegang secangkir teh dengan tenang. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Wajahnya tetap cantik, meski garis halus di sekitar matanya menunjukkan perjalanan hidup yang penuh liku. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, jauh dari gaun merah marun yang dulu menjadi simbol amarahnya. Namun kini, ada ketenangan di matanya yang sebelumnya tak pernah ada. Di luar, taman luas penuh bunga warna-warni, hasil kerja keras Raka yang kini berusia 25 tahun. Pria muda itu berdiri di teras, mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam. Tangannya sibuk mengetik di ponsel. Rambutnya yang dulu berantakan, kini tertata rapi, tubuhnya tinggi tegap, dan wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang lahir dari kerja keras dan tekad. Raka bukan lagi anak pendiam. Ia kini seorang pengusaha muda sukses. Dari usaha kecil bersama ibunya, ia berhasil membangun nama di dunia properti dan teknologi. Bu, aku pesan tiket buat liburan ke Bali minggu depan. Panggil Raka dari teras, suaranya penuh semangat. Ibunya tersenyum, meletakkan cangkir di meja kaca. Kamu ini, Nak, ibu sudah senang di rumah saja, ngurus bunga sama kamu. Gak usah repot-repot. Raka duduk di sampingnya, menggeleng. Gak repot, Bu. Ibu sudah bekerja keras untuk aku bertahun-tahun. Sekarang, giliran aku manjain ibu. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku celananya dan memperlihatkan kalung emas berbentuk bunga. Ini buat ibu, hadiah kecil. Lita menatap kalung itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Raka, bisiknya penuh emosi. Ia memeluk anaknya erat, air matanya jatuh, tapi kali ini karena kebahagiaan. Raka tersenyum, mengusap punggung ibunya. Bu, ibu yang bikin aku jadi seperti ini. Ibu yang ajarin aku kuat, katanya lembut. Di sisi lain kota, kehidupan Ardi jauh dari gemerlap yang pernah ia impikan. Pria berusia 55 tahun itu duduk di warung makan sederhana, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans pudar. Rambutnya yang dulu rapi, kini kusut dan dipenuhi uban. Wajahnya penuh kerutan, hasil tahun-tahun penyesalan. Ia bekerja serabutan, kadang sebagai sopir, kadang buruh bangunan, setelah kehilangan pekerjaan dan reputasi akibat skandal pernikahan. Maya meninggalkannya, teman-temannya menghilang, keluarga menjauh, meninggalkan Ardi dalam kesendirian yang ia ciptakan sendiri. Di depannya, semangkuk bakso murah setengah dimakan. Ia menatap jalanan kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Raka menatapnya dengan kebencian, Lita berjalan pergi dengan gaun merah, Maya menamparnya sebelum menghilang. Aku bodoh, gumamnya serak. Ia membuka dompet tua dan menatap foto kecil Raka saat balita, satu-satunya kenangan yang tersisa. Maafin ayah, Nak, bisiknya, tahu kata-kata itu tak akan pernah sampai. Suatu hari, Raka berdiri di acara amal di pusat kota. Tampil gagah dengan jas abu-abu, ia memberi sambutan sebagai donatur utama. Kita harus bantu mereka yang tak punya kesempatan. Hidup bisa keras, tapi kita bisa bangkit kalau punya tekad, katanya tegas. Di kerumunan, Ardi mengenakan kaos lusuh dan topi tua, matanya membelalak saat menyadari siapa yang berbicara. Raka, gumamnya, tangan gemetar. Ia menatap pria muda itu, tinggi, gagah, dan penuh percaya diri. Tak percaya, itu anaknya, anak yang pernah ia tinggalkan. Setelah acara, Ardi memberanikan diri mendekati Raka. Raka, suaranya serak. Raka menoleh, matanya mengerut saat melihat pria tua di depannya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wajah itu, wajah yang dulu ia benci, tapi kini hanya menimbulkan rasa kosong. Ayah, katanya datar, tanpa emosi. Ardi menunduk, mencengkram topi.
Aku menyesal. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa, tapi aku cuma ingin tahu kabar ibu. Raka menatap lama, lalu menjawab pelan tapi tegas. Ibu baik-baik saja sekarang. Itu yang terpenting. Ia tak menawarkan bantuan, tak mengulurkan tangan. Ardi mengangguk, air matanya jatuh. "Makasih, Nak," bisiknya. Lalu berbalik dan pergi, tenggelam di kerumunan. Raka memandang kepergiannya, tapi tak ada rasa ibah. Hanya kepuasan karena hidupnya dan ibunya kini jauh lebih baik. Malam itu, Raka pulang dan menceritakan pertemuan itu kepada Lita. Mereka duduk di balkon menatap matahari terbenam. "Bu, aku ketemu ayah tadi," katanya tenang. Lita tersenyum kecil. "Oh," Raka melanjutkan. "Dia kelihatan hancur, tapi aku cuma bilang, ibu baik-baik saja. Itu cukup." Lita mengangguk, menatap langit gelap. "Waktu yang membalas segalanya, Nak. Kita nggak perlu balas dendam. Hidup sudah memberi pelajaran untuk dia." Raka menggenggam tangan ibunya, tersenyum. "Ibu benar, Bu. Kita menang. Tapi bukan karena benci, karena kita bangkit." Mereka duduk bersama, menikmati angin malam, tertawa kecil membahas rencana liburan mereka. Di bawah langit berbintang, rumah itu penuh kehangatan, sesuatu yang tak bisa disentuh Ardi lagi. Sementara itu, Ardi berjalan sendiri di jalanan kota. Bayangannya memanjang di bawah lampu jalan. Ia menatap langit, sadar Lita dan Raka ada di tempat yang jauh darinya. Hidup bahagia tanpa ia pernah menjadi bagiannya lagi. "Aku pantas dapat ini," bisiknya. Lalu melangkah pergi, tenggelam dalam bayang-bayang keputusannya sendiri. Cerita berakhir dengan Lita dan Raka di balkon, menatap matahari terbenam, simbol kemenangan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan waktu yang membuktikan siapa yang benar-benar kuat.